langsung kemudian kita berdoa itu jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi kalau kita mampu melaksanakan itu, aku yakin kita akan diberkahi oleh Allah satu. Yang kedua, rizki yang kita makan pasti halalan thayyiban mubarakan. Dan yang ketiga, pasti kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aidan ay hadzal maqsud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Al hadits au kama qala shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah Masjid Muhammad Cinghu di mana saja kita berada, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bersama menunaikan sebuah kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya di tengah-tengah sebuah keprihatinan dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini. Kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, hidayah, rahmat, ma'unah, inayahnya, memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dzurriyyah kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dzurriyyah yang soleh-solehah. Dan semoga kita semuanya diakhirkan oleh Allah segala aktivitas kehidupan ini menjadi sebuah predikat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah saudaraku, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang materinya tidak usah muluk-muluk, tetapi sebuah nilai yang sederhana, tapi maaf ma'asyiral muslimin, kita sangat susah di dalam kaitan untuk menjalankannya. Dan mungkin sebetulnya dianggap ini adalah hal yang sepele. Tetapi siapapun seandainya mampu untuk menjalankan sebuah nilai pembahasan yang akan kita bahas ini, aku yakin walaupun di tengah pandemi COVID yang melanda saat ini, kita fa insyaallah la khaufun alaihim walahum yahzanun, walaupun tetap waspada. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan tidak ada kerasahan di dalam diri kita. Tetapi ma'asyiral muslimin, kita tetap berusaha. Judul yang akan kami angkat adalah akhlak Rasulullah dalam rangka menyikapi atau korelasinya dengan situasi yang sekarang terjadi di negeri kita saat ini. Apa itu akhlak Rasulullah? Tentunya ma'asyiral muslimin, akhlak Rasulullah itu banyak. Hanya saja yang ada korelasinya menurut pandangan saya adalah yang terbaik kita melakukan 3 hal ini. Karena mohon maaf, menurut hasil beberapa penelitian dari beberapa dokter yang ada di India, bahwasanya andai umat Islam mampu menjalankan akhlak Rasulullah ini dengan baik, fa insya Allah dalam hidup dan kehidupannya akan sehat walafiat, kuat lahir batinnya, dan panjang umurnya. Tentunya tidak ketinggalan awet muda, fa insya Allah. Saudaraku, Allah berfirman
di dalam surat yang ke-68 atau tepatnya adalah surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah sebaik-baik akhlak ataupun memiliki sebuah budi pekerti yang sangat luhur. Jamaah saudaraku, kita ini adalah umat Rasulullah. Wajib hukumnya dalam kaitan meniru, mensuri tauladani apa yang senantiasa dipercontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lah jamaah, apa yang kemudian kita maksud daripada akhlak itu sendiri, ini yang akan supaya alur ceritanya itu runtut. Akhlak itu ma'asyiral muslimin adalah daya kekuatan dari jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu dengan spontan tanpa dipikir. Itu adalah akhlak. Dan akhlak Rasulullah selalu memiliki sebuah kemuliaan sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya maksud spontan itu tadi daya kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tidak lain adalah refleksi dalam hidup dan kehidupan ini. Itulah akhlak. Testimoninya ma'asyiral muslimin seperti halnya sedemikian ini. Kalau kita umpamanya lari kencang, kemudian kesandung di tengah jalan, refleksi kita apa? Kalau kita mengucapkan innalillah sesuai tuntunan Rasulullah atau kalimat thayyibah yang lain, fa insyaallah itulah akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Tatkala kita meninggal, fa insyaallah itulah mati syahid. Karena kita telah melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sederhana saja contohnya. Tatkala kita kemudian lari kencang, kemudian refleksi apa yang kita ucapkan itu, misalkan kejelekan, maka itulah akhlakul madmumah, akhlak yang jelek. Karena itu, spontanitas apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti yang baik-baik. Lah karena itu, di dalam kaitan menghadapi situasi yang sedemikian ini, ma'asyiral muslimin, kalau kita mencontoh sama Rasulullah tersebut, yang baik-baik tersebut, fa insyaallah. Ada 3 dimensi yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, sebuah nilai yang sederhana, tolong dicatat. Andai kata penjenengan di dalam kaitan untuk menerangkan ini, fa insyaallah penjenengan juga bisa. Dimensi yang pertama akhlak Rasulullah adalah dimensi yang berhubungan dengan rizki. Yang kedua, dimensi yang berhubungan dengan kematian, atau disebut dengan istilah orang yang selalu ingat mati adalah selalu tudzakirul akhirah. Yang ketiga, akhlak Rasulullah secara refleksi yang baik dan susah untuk ditiru secara istiqomah oleh umatnya adalah dimensi kesehatan. Mari kita kupas secara bersama-sama apa yang sebetulnya dilaksanakan oleh Rasulullah sehingga kemudian menjadi sebuah penelitian banyak dari ahli kesehatan yang ada. Yang pertama, dimensi rezeki yang dituangkan dalam sebuah perilaku beliau tatkala mau makan dan setelah makan beliau Rasulullah selalu berdoa. Dimensi kematian tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau tidur, karena tidur itu adalah yamut atau dalam bahasanya adalah mati, naum. Bahasa lainnya nanti akan kita ulas. Dan sebelum tidur dan setelah tidur Rasulullah selalu berdoa. Dimensi kematian. Yang ketiga adalah dimensi yang berhubungan dengan kesehatan. Terletak di mana?
dalam pandangan beberapa ahli kesehatan terletak di mana tatkala beliau masuk kamar mandi, toilet, dan keluar kamar mandi selalu berdoa. Penasaran? Apa yang sebetulnya menjadi sebuah imajinasi, angan-angan kita dalam satu konsep yang berhubungan dengan 3 dimensi tersebut? Mari kita kupas. Saudaraku jamaah Masjid Muhammad Cengho rahimakumullah, kita ini senantiasa memperoleh rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kadang lupa bahwa itu adalah dari Allah. Maka satu dari sekian banyak amalia Rasulullah tatkala Rasulullah itu makan dan setelah makan berdoa. Sebelum makan doanya adalah luar biasa maknanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah ya Rabb, berkahi kami. Fima, dari apa yang razaqtana engkau rizkikan kepada kami. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Waqina adzabannar, dan hindarkan kami dari api neraka. Luar biasa. Dan kita hafal semuanya. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah, sudahkah kita istiqomah? Refleks tatkala kita ambil sendok, kemudian mengangkat piring, langsung kemudian kita berdoa, itu jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi kalau kita mampu melaksanakan itu, aku yakin kita akan diberkahi oleh Allah satu. Yang kedua, rizki yang kita makan pasti halalan thayyiban mubarakan. Dan yang ketiga, pasti kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah cuman 1 kali beliau itu sakit, yakni menjelang wafatnya. Itu pun sakit ringan, hanya demam biasa. Karena apa? Rahasianya adalah senantiasa mengucapkan doa sebelum makan. Dan doa setelah makan juga indah sekali. Karena telah menikmati rezeki yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan kami makan, at'amana wasaqona, dan telah memberikan kami minum, waja'alna minal muslimin, dan jadikan kami ya Allah sebagai orang yang senantiasa selamat, orang yang Islam yang kuat, kokoh dan tangguh. Jamaah, kira-kira kemudian kita sudahkah setiap makan lantas kemudian mengucapkan sebuah doa sebagaimana akhlak Rasulullah secara refleks? Mari kita koreksi, maaf terutama terhadap diri saya pribadi, masing-masing. Kalau ini kita laksanakan, insya Allah selalu sehat kita. Dimensi apa tadi? Dimensi rezeki. Jujur aja, tatkala kita makan, kemudian itu adalah sebuah kenikmatan dunia yang luar biasa, langsung saja kita sering tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Cengho rahimakumullah. Dimensi yang kedua adalah dimensi kematian atau dimensi tudzakirul akhirah. Siapapun orang yang senantiasa ingat akan kematian, hakul yakin pasti dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada kehati-hatian. Contoh akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dimensi ini adalah tatkala sebelum tidur dan setelah tidur beliau selalu berdoa. Doa sebelum tidur Rasulullah senantiasa mengatakan, Bismika Allahumma ahya
wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, do Gusti Allah, ahya, engkau adalah zat yang maha menghidupkan, wa amut, dan maha mematikan. Karenanya di sini inilah letaknya. Hidup dan mati tatkala kita mau tidur, kemudian sepanjang tidur, fa insya Allah karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat. Jangan sampai kemudian tidur kita itu tidak dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah dari atas langit. Inilah yang disebut dengan tudzakirul akhirah. Saudaraku, selanjutnya Rasulullah setelah tidur itu kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menghidupkan kami lagi. Ya berarti tadi mati. Itu adalah simbol. Walaupun itu adalah mati kecil, simbol. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah kami mati. Wa ilaihin nusur, kami sadar hanya kepadamu kami nanti akan kembali. Allahu Akbar, indah sekali. Jamaah, kalau kita senantiasa korelasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termaksud tatkala mati kita, tatkala kita tidur kita, inilah kemudian ini sama dengan saat kita tidak sadar dan tidur itu aja ingat kepada Allah. Kalau selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada diri kita. Semuanya hafal. Tapi saya tanya, jamaah, maaf juga terhadap diri saya pribadi. Apakah kita tatkala mau tidur tersebut secara refleks sudah mengucapkan doa tersebut? Itulah akhlak Rasulullah sudah kita ucapkan? Kalau belum, mulai saat ini perlu proses. Itu adalah dimensi yang kedua, saya sebut dengan dimensi kematian. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, saudaraku, dimensi yang ketiga adalah dimensi ini bisa membangkitkan sebuah gairah kekuatan dan kesehatan, yakni dimensi kesehatan. Tatkala kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bila meniru Rasulullah, pasti berdoa. Karena apa? Ma'asyiral muslimin, karena kamar mandi tersebut menurut beberapa hadis adalah tempat yang paling menjijikkan. Tempat di mana makhluk-makhluk yang menjijikkan, makhluk-makhluk yang berupa setan, jin, yang jahat-jahat itu adalah senang bersemayam di dalam toilet atau kamar mandi kita. Sudahkah kita pernah berpikir sejauh itu? Kita mungkin hanya berpikir yang sederhana saja. Nyaman berada di kamar mandi karena kamar mandi kita adalah tempatnya apa? Tempat yang kemudian terbuat dari keramer, marmer, intan, berlian, mungkin seperti itu sehingga nyaman. Tetap ma'asyiral muslimin, yang berhubungan dengan kamar mandi adalah tempatnya kita buang air besar, kita buang kotoran. Karena itu akhlak Rasulullah, tatkala masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri sambil mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan yang ada di dalam ini. Dalam sebuah arti yang lain bisa dikatakan, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tempat yang menjijikkan dan kotor tersebut.
Berarti dengan kalimat lain bahwa ma'asyiral muslimin sangat bahaya sekali sebetulnya di dalam kamar mandi tersebut. Kadang-kadang kita sampai nyanyi-nyanyi segala. Allahu Akbar. Di dalam kamar mandi, sebuah experience saja, sebuah pengalaman dan sebuah hasil daripada sebuah penelitian, mungkin ideal faktor X. Tatkala seseorang yang kemudian terpleset di kamar mandi, jikalau usianya masih muda, dan itu adalah mungkin masih bisa berdiri, sakitnya agak lama. Mari kita kemudian teliti. Ataupun seandainya ada seseorang yang masuk, kemudian tidak berdoa, lantas kemudian terpleset, kebanyakan sebetulnya. Kalau seandainya tidak bisa keluar lagi adalah berarti is dead. Dan itu banyak orang yang kemudian meninggal di kamar mandi. Karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita kemudian, kalau kita menghadapi sebuah situasi tempat yang sedemikian itu, berlindung kepada Allah. Jamaah saudaraku, mungkin kita bertanya, di mana letak kemudian Rasulullah kemudian mengajarkan bahwa kamar mandi tersebut pun juga ada sebuah tingkat kenyamanan kita dan bisa menyehatkan kita? Jawabnya, kalau kita setelah keluar dari kamar mandi. Dan akhlak Rasulullah, setelah keluar dari kamar mandi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doanya? Ghufranak, Engkau yang maha mengampuni ya Allah. Alhamdulillahi alladzi adhaba anil adha wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan rasa sakit kami. Menghilangkan sebuah kesusahan terhadap diri kami. Wa afani, dan telah mensehat walafiatkan kami kembali setelah keluar dari kamar mandi. Rasulullah senantiasa sehat jamaah. Kemudian diri kita kepingin sehat, tirulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, jamaah Masjid Muhammad Cheng Ho yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya ini apabila mampu kita laksanakan dengan baik, dan memang sudah menjadi sebuah hasil dari penelitian salah satu dokter, di mana beliau mengatakan apabila umat Islam secara istiqomah refleks mampu kemudian melaksanakan yang sedemikian ini, fa insyaallah Allah akan melindungi kita. Rezeki kita barokah, rezeki kita menjadi halal, kematian kita menjadi sebuah kematian yang husnul khotimah karena sudah mengucapkan doa dan kalimat thayyibah. Dan kemudian kita disehatkan oleh Allah karena kita dihindarkan dari setan yang senantiasa mengganggu kita dengan kejijikan dan kekotorannya. Semoga bermanfaat jamaah. Ahabbul a'mal indallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha wa inqallah, kata Rasulullah. Ajek rutinitas lumintu atau istiqomah wa inqallah, walaupun sedikit atau yang secara pendek kita laksanakan. Mudah-mudahan kita selalu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, dzurriyyah kita, terutama keluarga besar jamaah Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.